Shalom, puji Tuhan, kita akan bersaat teduh, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus ketiga yang esa, kami bersyukur untuk hari yang baru, untuk penyertaan Tuhan, untuk berkat-berkat yang tidak pernah putus-putusnya Engkau berikan. Kami kembali mau merenungkan sabda-Mu yang kudus, beri kami kekuatan, beri kami hikmat, agar kami terus setia dalam mengikut Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua, berkati alat-alat yang kami pakai untuk menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saat ini firman Tuhan terambil dari Matius 28 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Saya hanya membaca ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat Aku." Sampai semikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang sudah membaca, merenungkan. Lebih bahagia lagi ketika firman Tuhan kita lakukan dalam hidup kita hari lepas sehari. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, anak-anakku, opa oma, jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam minggu Paskah ini kita patut bersyukur karena kita menyadari Kristus menang dan bangkit. Ada seorang yang bertanya kepada seorang anak bertanya kepada seorang ibu. Ia berkata kepada seorang ibu, "Ibu, kenapa ibu awet dengan bapak? Apakah bapak tidak punya kekurangan?" Lalu ibu itu menjawab, "Bapak banyak kekurangan. Ibaratnya seperti bintang-bintang yang ada di langit." Lalu apakah Bapak tidak ada kelebihan atau kebaikan, Ibu? Oh, banyak. Kebaikan Bapak seperti matahari di langit. Mengapa Ibu awet? Karena ketika matahari terbit, maka bintang-bintang yang ada di langit itu sirna. Melalui kisah ini adalah yang harus dijaga oleh keluarga, keharmonisan. Ketika kebencian itu ada, maka timbul kebencian yang lain. Tetapi kasih menimbulkan kasih sayang. Pada minggu Paskah ini juga kita merenungkan peristiwa tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kita menyadari bahwa Paskah mau menggambarkan kasih dan kuasa Tuhan kepada manusia. Kalau kita membaca secara keseluruhan dalam peristiwa kebangkitan ini, dimulai pada minggu pertama ketika Maria Magdalena dan Maria lain hendak mengunjungi kubur Yesus. Pada waktu di dalam perjalanan, maka terjadilah gempa bumi sebab malaikat Tuhan menggulingkan pintu daripada kubur Yesus, sehingga kubur yang ditutup itu oleh batunya tersingkir. Dan penjaga-penjaga di sana lari tunggang-langgang ketakutan. Bahkan digambarkan seperti mau mati. Dan malaikat bertemu dengan Maria Magdalena dan murid yang lain, berkata, "Jangan takut. Sebab Yesus yang disalibkan itu sudah bangkit. Ia tidak ada di sini. Sebab ia akan mendahului kamu ke Galilea, dan ia akan bertemu dengan kamu." Bahkan Yesus pun berkata kepada murid-muridnya, ketika murid-muridnya membasuh atau menyembah Yesus,
Dan dia katakan, jangan takut. Yesus benar perkataannya mengatakan kepada para murid, kebangkitannya membuat manusia tidak takut lagi dalam kondisi kehidupan yang akan dia jalani. Maut dan kematian sudah dikalahkan oleh kuasa Tuhan. Melalui peristiwa kebangkitan ini, saya mau men-sharekan beberapa hal yang perlu kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, Tuhan mau menunjukkan bahwa ucapannya sungguh benar. Tidak ada kebohongan sedikit pun. Kristus bangkit. Bukan hanya ucapan semata, tetapi kubur itu kosong. Bukti Kristus tidak ada di dalam kubur itu. Peristiwa kebangkitan ini bukan hanya peristiwa manusia, tetapi sungguh membuktikan nubuat yang Yesus nyatakan kepada murid-murid dan kepada kita saat ini. Walaupun kita tahu dalam kisah ini, dalam ayat selanjutnya, ada upaya menggiring pemahaman bahwa mayat Yesus dicuri oleh murid-murid Yesus. Mahkamah agama membuat cerita seperti itu. Bukti dari kebangkitan Kristus, kubur itu kosong. Dan Kristus bangkit pada hari yang ketiga. Lalu yang kedua, orang yang percaya kepada kebangkitan Kristus harusnya memiliki sikap jangan takut. Dalam perikop ini ada 2 kali dikatakan oleh malaikat, bahkan Yesus sendiri dikatakan jangan takut. Tentu ini membawa pesan yang kuat, ingin menyatakan bahwa kebangkitan Kristus harus dipahami dengan sukacita. Kristus sudah menang dari maut dan kematian. Dunia tidak dapat mengalahkan, orang-orang yang pada waktu itu tidak dapat mengalahkan bahkan kematian sekalipun. Dia sudah bangkit. Walaupun ada pandangan Yesus diserupai pada waktu di kayu salib, tapi Alkitab mengatakan bahwa salib benar terjadi, kematian terjadi pada diri Yesus, tapi Yesus tidak mati. Dia bangkit menang. Raja-raja mati, nabi-nabi mati, tapi Kristus bangkit. Ini mau menyatakan bahwa kuasanya mau ditunjukkan kepada murid-murid, kepada Bapak, Ibu, dan saya. Kita tidak harus takut dalam menjalani kehidupan ini, karena Kristus sudah mengalahkan maut, sudah mengalahkan kematian. Dalam memasuki Minggu Paskah ini, marilah kita punya tekad teguh, hidup mengandalkan Tuhan. Hidup bersuka cita karena Kristus sudah menang, mengalahkan maut. Buktinya kita terus setia. Buktinya kita terus memberi apa yang terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan sudah memberi yang terbaik buat kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu. Berkatilah perenungan firman Tuhan ini dan berkatilah sepanjang hari ini. Kami yakin masih ada berkat Tuhan, masih ada penghiburan daripada Tuhan. Tuhan akan membukakan jalan-jalan kehidupan buat kami. Beri kami kesehatan dan hikmat untuk kami terus setia dalam mengikut Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Haleluya. Amin. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah.